Nabi Nuh adalah nabi keempat setelah Nabi Adam. Nabi Nuh diutus oleh Allah di daerah Armenia, yakni ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala, yaitu patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas kemampuan manusia, dan mereka menamakannya sesuai dengan selera mereka sendiri. Kadang, mereka menamai Wat dan Su'a. Terkadang juga mereka menamakannya Ya'us, Ya'ub, dan Nasr. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan penuh semangat dan kegigihan, baik siang maupun malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas dan fasih berbicara. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar jika Nabi Nuh mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah. Umatnya selalu menentang dan mengejeknya. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan adalah fakir miskin atau golongan ekonomi lemah. Pada suatu ketika, orang-orang kafir hendak menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bahwa mereka mau mengikuti ajaran Nabi Nuh jika Nabi Nuh bersedia mengusir para pengikutnya yang terdiri dari fakir miskin dan golongan ekonomi lemah. Tetapi akhirnya Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujjah orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu semakin jengkel dan bahkan menentang Nabi Nuh. Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu. Maka datangkanlah azab kepada kami yang kamu ancamkan kepada kami. Jika kamu termasuk orang yang benar, Hanya Allah yang mendatangkan azab itu kepada kalian. Jika Allah menghendaki dan kalian sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri, tidaklah bermanfaat bagi kalian. Dia adalah Tuhan kalian dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Setelah dakwah yang disampaikan mengalami jalan buntu dan jumlah kaumnya tidak lagi bertambah, maka Nabi Nuh mengadukannya kepada Allah. Ya Tuhanku, janganlah engkau memberikan satu orang pun dan orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak kecuali anak yang berbuat maksiat lagi, sangat kafir. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah beri petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan kapal itu, Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman akan selamat. Sedangkan kaum yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar. Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal. Lihatlah Nuh, sungguh semakin jelas saja jadi musibah ini membuat kapal di atas bukit. Sungguh miring otakmu. Setelah kapal selesai dibuat sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal Nabi Nuh, juga membawa serta berbagai pasang binatang dalam kapal tersebut. Tidak berapa lama sesudah kaum Nabi Nuh dan berbagai pasang binatang memasuki kapal yang besar itu, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berawan. Hujan turun makin lebat. Belum pernah terjadi hujan selebat itu. Rumah orang-orang mulai terendam air. Ditambah lagi dengan hembusan angin yang membuat orang-orang kafir panik dan kebingungan. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat istri tercintanya dan putra kesayangannya, Kan'an, yang sedang berlari menuju puncak bukit untuk mencari perlindungan dari air yang kian meninggi. Nabi Nuh pun memanggil keduanya. Sementara itu, istri Nabi Nuh dan Kan'an terus menaiki bukit. Istriku, dengarlah, aku kemarilah bersama anak kita. Aku pergi bersama Kan'an saja, kau pergilah. ya aku akan pergi bersama ibu. Istri dan Kan'an terus-menerus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan ayah. Andainya ia mengira banjir itu hanyalah bencana alam yang akan segera reda. Memang, Kan'an putra Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti ajaran ayahandanya dan lebih suka hidup bersama kafir. Nabi Nuh merasa sedih sekali melihat istri dan anaknya yang tetap tidak mengikuti ajarannya dan tidak mau menaiki kapal ayahandanya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkannya. Tolong selamatkan aku ayah. Tolong kami, wahai Nabi Nuh. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah menolak doa Nabi Nuh, walaupun Kan'an putra Nabi Nuh sendiri. Tetapi Kan'an tidak mau beriman berdasarkan suatu riwayat. Kapal Nabi Nuh dan para pengikutnya berlayar selama 40 hari dan berlabuh di Bukit Al-Judi. Sesudah itu banjir pun reda
dan surut. Dengan perlahan orang-orang kafir dan penentang Nabi Nuh semua binasa tak tersisa. Dengan demikian, hanya orang-orang beriman dan para pengikut Nabi Nuh yang hidup menempati bumi sebagai penghuni gunung.